Rupanya timnas Cina nggak main-main dalam menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3, teman-teman. Mereka nggak main-main. Mereka sudah menganggap timnas Indonesia sebagai saingan terberat di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Maka Indonesia pun juga nggak main-main melalui Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk mengantisipasi segala macam tipu daya yang dilakukan oleh timnas Cina. Demikian pula teman-teman, di media sosial netizen Cina juga melakukan psiwar, teman-teman. Di media sosial netizen Cina komentarnya di media sosial juga nyeleneh dan juga sudah melakukan perang di media sosial. Langkah cerdas Pak Erick Thohir dalam mensupport keinginan Coach Sintayong untuk mendatangkan para pemain diaspora ke skuad Garuda nampaknya benar-benar membuat timnas Cina gemetar sebelum pertemuan keduanya di kualifikasi Pildun ronde ketiga. Ya, Cina yang mengamati sepak terjang Indonesia dengan kombinasi para pemain diaspora dan lokalnya yang tampil impresif di Piala Asia Senior, Asia U23 dan nyaris tembus ke Olimpiade, benar-benar menganggap kualitas Indonesia ada di atas timnas mereka. Dan sebelum media Cina 163.com yang menyadari hal ini, sebenarnya media dan fans Vietnam sudah merasakan sendiri bagaimana pengaruh signifikan pemain diaspora yang masuk ke timnas Indonesia benar-benar membuat timnas Vietnam dibuat kalah beruntun sepanjang 2024 di berbagai turnamen. Dan bila Cina menganggap kekuatan timnas sekarang sudah menakutkan, maka mereka belum melihat jika Indonesia masih punya banyak stok pemain diaspora untuk direkrut dalam waktu dekat. Apa pendapatmu soal hal ini, Sob? Silahkan beri komentar. PSSI akan mencarter pesawat untuk timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina untuk babak ketiga. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan hal itu karena perjalanan sangat jauh untuk mencapai lokasi pertandingan. Timnas Indonesia dikerjain Cina, karena laga away yang terlalu jauh, PSSI melalui Ketum Erick Thohir perintahkan charter pesawat khusus timnas. Abang tahu lah, kayak inilah kemarin Bang. Tiba-tiba dapatlah data. Ini bahwa kita main di Cina. Di Cinanya itu kalau perjalanan dari Beijing naik bus 6,5 jam. Kalau naik pesawat 1,5 jam. Kalau kita hitung dari Bahrain itu ya. Dari Bahrain Bang, langsung ke Cina. Kalau pakai komersial Bang, 30 jam Bang. 30 jam. Ya, 30 jam artinya ini ya, semua kita total lah ya, sampai transit dan sebagainya. Kan capek nih pemain, sementara waktu cuma 5 hari. Kan terpaksa kami cari Bang. Charter pesawat. Tadi kemarin langsung kita cari charter, kata Pak Ketum. Carikan usaha, cari, dapat. Tanya biayanya, kulihat biayanya. Mati kita. Nggak kecil juga biayanya. Bang. Ini biar abang tahu nih. Berapa digit? Aku nggak kasih tau besarnya, tapi abang ini lah ya. Ya 9 digit juga Bang. Untuk sekali apa pulang pergi? Sekali. Miliaran itu. Ya, ini aku cek dulu nih. Ini kan jadi kalau cuma berangkat sana Bang, 9 digit Bang. 9 digitnya bukan tengah ke bawah. Gondrong dia. Gondrong Bang. Kau. Sekali tuh. Baru kalau sempat kami ambil, itu one way Bang. Kalau sempat kami ambil Cengkareng, Bahrain, habis itu pesawatnya nunggu Bahrain ke Qingdao, habis itu Qingdao ke Cengkareng. Udah bukan rupiah lagi dikurangi angka Bang. Yang tadi dolar. Udah dolar Bang. Itu pun 6 Bang. 6 digit Bang. Dolar ini 6 digit. Dolar 6 digit. Kira ini bakal round 3 itu Bang. Iya ya. Karena kita ASEAN Bang. Enak Bang. Singapura. Tiket per 100.000 gitu. Filipina. Ketutup lah Bang itu. Ketutup. Ya enggak maksudku Bang. Artinya begini sang pengurang kita. Iya. Ini baru satu pertandingan Bang. Baru lawan Bahrain udah segitu. 9 digit untuk digit gondrong Bang ya. Untuk ke Bahrain, atau kalau kita total 2 pertandingan masuk dia 6 digit dolar. Itu berapa rombongan sih? Dolar itu. Sekali berapa? Bikinlah cuma 30-40 orang Bang. Mana bisa pesawat kita cari kecil, karena kan itu perjalanan jauh. Mau nggak mau kan yang besar juga. Charter. Airbus besar juga Bang. Itu yang bikin Airbusnya tadi coba lihat deh. Ya tapi itulah Bang ya. Kapasitas kita kan mau Airbus 330. 330. Jadi besar memang Bang. Ya. Jadi ya mereka juga nggak capek, karena nggak bisa perjalanan jauh gitu pakai pesawat kecil kayak yang kita Boeing yang kecil 737 nggak bisa. Mau nggak mau yang besar Bang. Jadi memang agak kosong melompong. Kemana dulu sih Bang jadinya? Jadwalnya? Jadwal kan kita ke ini dulu, ke Bahrain dulu. Bahrain dulu. Dari Bahrain ke Cina, Qingdao itu 5 hari Bang. 5 hari doang. Itu yang bikin pusing. Jadi kita nggak mau. Jadi selesai tanding sama Bahrain, besoknya harus berangkat Bang. Supaya bisa ada penyesuaian. Apalagi di sana kan dingin kita Bang.
Dingin betul katanya di sana. Di daerah memang dingin betul. Apa di bulan nanti itu? Yang di Oktober. Cina itu ya? September ya? September bang. Di Oktober bang. 11 Oktober. Itu tanggal 6 kita di Bahrain. Habis itu di Oktober. Tanggal 10 di tanggal 10 selesai di Bahrain. Tanggal 11 langsung berangkat ke Cina. Wah, Karena pasti Sintayong minta pasti lebih berapa hari nih supaya mereka bisa penyesuaian kan? Ya gitu bang. Itu mahalnya timnas kita sekarang. wah, gila. Itulah pengorbanan teman-teman. Pengorbanan luar biasa PSSI ya. Untuk menghadapi trik-trik dari musuh kita di kualifikasi round 3 Piala Dunia teman-teman. Dan ini Cina juga agak main-main loh. Mau dianggap bahwa ini bukan trik, nyatanya Indonesia itu secara keseluruhan perjalanan dari Bahrain itu sekitar 30 jam dengan perjalanan 6,5 jam darat itu teman-teman. Saya kayaknya nggak mungkin kalau kita tidak berpikir ini adalah sebuah cara atau trik dari Cina untuk agar pemain timnas itu kelelahan dan kecapean teman-teman. Karena mereka menganggap sudah timnas kita itu cukup berbahaya, ya berbahaya. Dan mereka juga nggak percaya diri mereka teman-teman menghadapi timnas Indonesia. Bahkan di forum-forum Cina teman-teman, di media sosial Cina ya ini juga ramai juga. Ini salah satunya kemarin juga sudah saya bacakan bagaimana respon dari fan-fan dari Cina teman-teman. Kita baca lagi. Ini lewat postingan terbaru dari forum. Cara kalahkan Indonesia dengan mudah. Suruh CAF. CAF itu adalah PSSI-nya Cina teman-teman. Sewa stadion di Tel Aviv. Indonesia tidak akan dan kami akan menang. WO. Ya jelas kalau kalian main di stadion Tel Aviv, tentu Indonesia tidak akan datang karena itu di Israel. Dengan demikian ya WO kan, kalian akan menang secara otomatis. Begitu kata fans dari Cina teman-teman. Kemudian ada lagi komentar lucu dari fans Cina teman-teman. Siapapun pilotnya tolong daratkan tim Indonesia di Pulau Sidau. Pulau Sidau itu pulau apa teman-teman ya? Pulau Sidau adalah pulau ular. Pulau ular, cowok, pulau ular. Kita lihat di media sosial ya teman-teman, di Google apa sih Pulau Sidau itu ya. Ya, Pulau Sidau teman-teman ya adalah pulau misterius yang dihuni oleh puluhan ribu ular beracun. Kalau kita nekat datang ke Pulau Sidau berarti taruhannya nyawa ini. Meskipun ini bercanda, ini adalah bentuk keseriusan atau kekhawatiran dari fan-fan dari Cina teman-teman ya. Kemudian ada komentar lagi dari supporter Cina teman-teman. Populasi orang Indonesia atau Cindo itu 10 juta lebih. Anehnya tidak ada satupun yang mau dukung timnas Cina. Memang Cindo di Indonesia itu banyak jutaan, tetapi nasionalismenya Cindo itu nggak usah dilakukan lagi. Karena nasionalismenya sudah luar biasa. Cindo Indonesia itu bukan Cina, hanya keturunan, tapi soal nasionalisme. Cindo-Cindo itu pasti akan mendukung timnas kita. Walaupun keturunan Cina banyak di sini jutaan, puluhan juta. Tidak akan mungkin membela Cina, tanah leluhurnya. Pasti akan membela tanah lahirnya dan tumpah darahnya. Begitulah teman-teman komentar-komentar dari fan Cina, dan juga kita lihat keseriusan dari timnas Cina, bagaimana menghambat timnas Indonesia untuk mencapai kemenangan dengan timnas Cina dengan berbagai cara. Bahkan fan-fannya juga sudah mulai banyak berkomentar di media sosial bagaimana cara mengalahkan timnas Indonesia. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk membantai Cina. Assalamualaikum.